Bahaya limbah sampah medis. Kita juga akan membahasnya bersama Dr. Erni Juwita Nelwan, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat malam, Dr. Erni. Selamat malam, Mas Yuspan. Baik, Dok. Kalau dari rumah sakit sendiri sebenarnya seperti apa pengelolaan limbah sampah medis, Dok? Baik, kalau di rumah sakit itu udah ada instansinya sendiri yang disebut sebagai instansi limbah. Jadi instansi limbah ini dia udah punya regulasi, mulai dari sampah itu akan dikelola pada waktu dibuang, pertama kali dibuang itu kan sekarang kan ada istilahnya pengkodeannya ya, misalnya plastik kuning bahwa itu limbah yang berpotensi menularkan, kemudian plastik yang berwarna lain itu ada yang hijau, ada yang hitam, itu beda-beda, jadi ada kodenya. Kemudian akan ada petugasnya juga yang sudah di-training untuk mengangkat limbah ini. Jadi ada regulasi atau instansi khusus di rumah sakit yang yaitu terkait dengan limbah yang memang merupakan salah satu syarat akreditasi rumah sakit. Baik, kalau lonjakan limbah medis sendiri selama pandemi dari Maret sampai sekarang seperti apa, Dok? Cukup tajamkah penanjakannya? Ya, saya sendiri tidak bekerja terkait dengan itu ya, tapi kan kalau kita lihat di mana, di tempat ya, misalnya di Bangsal yang khusus menata laksana COVID misalnya, itu kan kalau kasusnya makin banyak, maka jumlah tim yang terlibat juga akan semakin banyak, dan beberapa dari limbah ini kan tidak reusable gitu, tidak bisa digunakan lagi, jadi otomatis akan dibuang yang menjadi limbah, dan kemudian terus terang ya memang dengan kasat mata aja kita bisa lihat bahwa ini memang meningkat. Nah, permasalahannya saya nggak tahu apa ada regulasi terkait dengan bagaimana menyikapi hal ini. Kalau antisipasi kayaknya udah terlambat ya, karena kan udah terjadi gitu. Tapi apakah ada prosedur yang dibuat terkait dengan kondisi ini memang saya rasa perlu dan ya sangat-sangat penting gitu untuk dilakukan karena risiko pencemaran lingkungan. Baik, Dok, ada ditemukan kasus ada rekondisi untuk sarung tangan di Jawa Barat dan pemasarannya. Ini sudah sampai ke Jakarta dan Surabaya. Bagaimana tenaga medis menanggapi hal ini? Iya, jadi saya rasa sih kalau ini kan sebenarnya yang kayak gini-gini nih kita boleh katakan mungkin pengusaha yang nakal gitu ya. Saya rasa tidak hanya terkait tadi sarung tangan ya. Saya juga pernah dengar tapi mungkin tidak sampai masuk berita, beberapa rekan tuh mengatakan kalau buang masker tuh baiknya bener-bener buang sampai udah nggak bisa dipakai lagi karena takutnya ada indikasi ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk di reuse gitu ya secara tidak memenuhi kaidah kesehatan dan diperjualbelikan lagi gitu. Jadi saya rasa sih hal-hal seperti ini kan memang satu bentuk ya mohon maaf kalau saya akan mengatakan ini kejahatan ya yang harusnya ya kalau memang udah bisa ditangkap dengan ketahuan harus ada sanksi karena kan menyangkut keselamatan kesehatan banyak orang gitu. Sebenarnya seberapa berbahaya sih, Dok, jika kita menggunakan masker ataupun sarung tangan yang tadi yang sudah direkondisi, Dok? Ya, sekarang rekondisi itu banyak sekarang dikeluarkan oleh instansi yang dalam arti regulator gitu ya, kayak semacam WHO atau organisasi infeksi di dunia, karena keterbatasan logistik, maka memang ada cara-cara yang memenuhi kaidah yang sesuai untuk melakukan reuse menggunakan kembali gitu. Dan ini sangat terkait dengan material dari bahan yang akan digunakan kembali, kemudian bagaimana teknik sehingga ini bisa digunakan lagi. Karena ini repotnya kan kalau ya sarung tangan misalnya dia mengatakan bahwa ini adalah sarung tangan steril, padahal proses untuk merekondisinya tidak memenuhi kaidah yang seharusnya, tentu akan berisiko buat pengguna dan juga pasien kalau ini akan digunakan pada pasien. Jadi sekali lagi rekondisi ini pada beberapa tempat itu memang saat ini menjadi salah satu solusi karena keterbatasan logistik, tapi sekali lagi semua ada tata caranya. Jadi ada prosedurnya yang telah memenuhi kaidah yang harus diikuti, nggak boleh sembarangan. Jadi berbahaya karena kalau tercemar oleh material yang infeksius menularkan orang, maka semua rantai yang membawa bahan-bahan ini akan menjadi tercemar dan bisa ketularan penyakit apapun yang ada di dalam bahan-bahan tersebut, baik itu masker ataupun sarung tangan.
Seperti itu Mas Wilson. Artinya berarti cukup fatal ya, Dok, jika tidak sesuai gitu, atau misalnya jika tidak sesuai rekondisinya dan digunakan lagi untuk tenaga medis ataupun masyarakat. Sangat bisa berpotensi menularkan macam-macam penyakit gitu. Jadi ya saya rasa ini benar-benar sesuatu yang harus diperhatikan. Baik, lalu saat ini bagaimana pihak tenaga medis melihat informasi mengenai saat ini memang 3M sudah cukup ramai disosialisasikan, tapi bagaimana dengan pengelolaan sampah medis secara individu? Apakah dokter sudah melihatnya ada sosialisasi masif seperti itu, Dok? Ya, jadi kalau untuk tenaga kesehatan yang menggunakan alat-alat kesehatan, sebagian besar kan sepertinya akan membuangnya ini di setting layanan kesehatan ya, entah di kliniknya atau di rumah sakitnya gitu. Sementara kalau awam kan saya lihat sih sebenarnya agak jarang ya untuk menggunakan, walaupun mungkin ada. Tapi memang yang perlu dilihat juga seperti ini. Kalau sarung tangan taruhlah ya, kalau kata sarung tangan kan banyak tuh kita lihat orang yang pakai sarung tangan kemana-mana gitu. Sarung tangan medis yang karet itu Mm-mm. digunakan kemana-mana. Digunakan Nah, untuk naik transportasi umum umumnya. iya betul, naik transportasi umum ke supermarket dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya notabene beliau ini yang menggunakan sarung tangan medis tersebut kan tidak akan semasif itu kontak dengan kumannya karena bukan dari rumah sakit. Karena dia kontaknya dengan lingkungan-lingkungan yang sehari-hari. Ya kalau kita berada di dalam misalnya kendaraan umum aja, ya mungkin ada kuman, tapi kan bukan kuman yang pindah melalui sarung tangan itu gitu. Taruhlah dia memang memegang-megang sesuatu, tapi ini bukan jenis kuman yang seberbahaya kalau ada di rumah sakit. Nah makanya kalau yang direkondisi ini adalah limbah yang asalnya dari rumah sakit, nah ini kayaknya sih akan sangat-sangat berakibat atau berdampak yang sangat serius. Karena apa? Ya karena kan di rumah sakit banyak kuman. Belum lagi kalau kita kenal dua jenis kuman. Namanya hospital acquired atau community acquired. Kuman yang asal dari rumah sakit dan kuman yang asal dari masyarakat itu nggak sama. Yang dari rumah sakit cenderung lebih agresif, lebih sulit untuk diobati, dan jenisnya juga tertentu gitu. Nah, artinya kalau sampah atau limbah yang banyak ini lebih banyak akibat dari masyarakat yang ikut-ikutan menggunakan bahan-bahan kerjanya orang medis, ya saya nggak bilang ya udah nggak apa-apa, tidak, tapi memang akan berbeda dampak keberbahayaannya dibanding kalau ini adalah sampah medis yang direkondisi, sampah yang berasal dari rumah sakit. Tapi saya rasa kalau dari rumah sakit sih sudah ada instansi limbah yang sangat-sangat berperan ya, karena kan untuk akreditasi atau jalannya suatu rumah sakit ini juga termasuk yang dinilai, jadi harusnya tidak ada kebocoran dari situ. Baik. Nah, kalau untuk Semoga. individu sendiri, baiknya dokter tadi menyarankankah apakah memang masyarakat tidak perlu terlalu sering untuk menggunakan sarung tangan sekali pakai atau masker sekali pakai di masa pandemi ini atau seperti apa, Dok? Oh baik, jadi ini maksudnya supaya nggak terlalu banyak sampahnya ya. Iya, Jadi betul. memang kalau untuk masyarakat, kalau saya sebagai orang infeksi ya banyak berkutat sama kuman, itu mencuci tangan atau menggunakan alkohol base pembersih tangan itu lebih baik daripada menggunakan sarung tangan. Karena gini, kalau menggunakan sarung tangan tuh secara psikologis kita pikir tangan kita udah bersih, yang di dalam. Tapi yang di luarnya itu kan sebenarnya yang bisa mindah-mindahin macam-macam kuman tuh yang di luar. Dan kita nggak akan sering-sering cuci tangan kalau pakai sarung tangan gitu. Jadi artinya kalau untuk sarung tangan ya dalam bentuk apapun ya, karena kan juga sarung tangan plastik gitu ya, ada sarung tangan yang dari medis, yang karet. Saya rasa sih lebih baik itu kalau untuk keseharian menggunakan upaya pembersihan tangan dengan mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan alkohol base saja. Nah, kalau masker ya mungkin bisa mengikuti kaidahnya ya, karena kan memang menggunakan masker ini tujuan yang terpentingnya adalah meminimalkan apa yang kita masukkan di saluran pernafasan kita gitu. Memang ada jenis-jenisnya, masker kain, masker medis. Kalau memang saya tidak mengatakan ya udah mendingan nggak usah pakai masker, ya udah kalau nggak satu masker bisa buat 3 hari, tidak seperti itu. Tetap kaidah penggunaan masker yang benar itu tetap harus diikuti. Nah sekarang bagaimana nih upaya bijaknya, karena saya tahu ada beberapa kelompok orang tuh yang maskernya tuh dia taruh di microwave atau dia setrika.
Jadi dilapis, tapi tentu bukan masker yang basah dan udah rusak ya. Tapi masker yang masih bisa dipakai, selama itu dia pakai sendiri gitu. Jadi dia gunakan untuk sendiri. Nah, yang seperti ini kan antara ideal dengan nggak ideal. Saya sih tidak terlalu menyarankan. Kalau memang bisa menggunakan masker kain yang bisa dicuci dengan material bahan kain yang sesuai, karena kan ada yang kayaknya terlalu berpori-pori gitu ya bahannya, sehingga tetap masih bisa terjadi keluar percikan-percikan pada saat berbicara ataupun bersin. Ini menjadi pilihan. Jadi menggunakan masker yang tidak kemudian menjadi limbah, rasanya sih saat ini harusnya udah lebih menjadi pilihan untuk individu dan masyarakat yang tidak bekerja dengan pasien yang sakit berat di rumah sakit. Nah, yang cukup membingungkan di sini dok, material kain yang sesuai. Apakah bisa dilihat secara kasat mata jika kain-kain yang di dalam masker yang dijual di masyarakat ini sesuai dengan standar, misalnya dengan minimal 2 lapis, lalu ada katun, itu bisa dilihat dengan kasat mata nggak dok? Sebenarnya kan udah banyak ya informasi-informasi, saya rasa sih udah banyak. Saya nggak terlalu hafal by heart, tapi ada jenis-jenis tertentu yang agak bolong-bolong itu loh, yang berpori. Nah, kalau ditanya kelihatan sih dari tipis tebalnya aja, itu udah yang paling sederhana. Jadi kan kita sebenarnya kan kalau yang tipis kita lebih nyaman kan, karena kita masih bisa kayak bernafas. Tapi ada juga cara yang beredar di media sosial di mana kita menggunakan masker lalu kita mencoba meniup korek seperti itu. Jika koreknya tidak mati, artinya masker ini bisa menyaring droplet kita. Apakah ini cara yang benar dok untuk dilakukan mengecek masker yang kita gunakan baik atau tidak? Ya, saya rasa sih mungkin lebih baik melakukan, jadi Kementerian Kesehatan tuh mengeluarkan ini kan banyak flyer atau leaflet kesehatan. Nah, di situ pasti ada dari salah satu itu. Kalau sekarang kan sebagian orang kan sudah berbasis Android, handphonenya bisa buka, dilihat aja di situ. Jadi kalau yang tadi disampaikan, apakah itu cara yang benar? Menurut saya itu cara yang bisa dikerjakan gitu. Ada mungkin yang lebih lega artis yang bisa dikerjakan untuk menentukan atau melihat apakah masker yang saya gunakan ini cukup bisa melindungi saya dengan cara tidak split keluar nih apa yang saya bicarakan atau saya batukan atau saya bersinkan gitu. Baik, nah saat ini sebagai masyarakat awam dan juga mungkin masyarakat umum yang ingin berpartisipasi untuk mengurangi limbah medis, kan mungkin kalau misalnya masyarakat secara umum mungkin masker agar menggunakan masker kain. Nah, baiknya memang seperti apa dok? Apakah memang yang sakit pun diperbolehkan, mungkin sakit ringan seperti batuk dan flu diperbolehkan juga memakai masker kain, atau lebih baik kondisi tertentu memakai masker medis agar lebih aman? Seperti apa dok baiknya? Enggak, jadi begini, kita itu harus ingat bahwa upaya untuk pencegahan COVID tidak hanya masker, tetapi 3M, masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan tangan. Nah, artinya ini tiga-tiganya tuh harus dikerjakan semua. Nah, sekarang kan pertanyaannya, terus kalau mau pakai masker, maskernya yang seperti apa? Kan kalau pakai masker medis takutnya nanti jadi sampah gitu kan. Gimana dong caranya? Nah, jadi maskernya itu kita bisa lihat dari materialnya. Kalau ditanya bisa nggak lihat kasat mata, kita bisa pegang. Kalau dia tebal gitu ya, harusnya sih pori-porinya lebih rapat, sehingga ini tidak bisa mengeluarkan partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil. Atau kalau tidak, ya bisa saja kalau kita lapis 2, tapi kan ini belum tentu nyaman ya. Kalau sampai dilapis-lapis seperti itu, lebih baik kita menggunakan masker yang ketebalannya itu cukup untuk kemudian memberikan perlindungan yang sesuai. Nah, sekarang ada lagi loh, nggak cuma sekadar materialnya, berapa lama itu dipakai, kapan itu harus dibuang, kemudian siapa yang boleh pakai, apakah orang sehat atau orang sakit. Nah, ini kompleks nih, jadi bukan cuma sekedar, jadi gini, kita pakai masker itu kan tujuannya 2 sebenarnya. Kalau kita sehat, kita nggak ketularan. Kalau kita bawa virus tapi kita nggak sakit, kita tidak menularkan orang. Jadi artinya kalau misalnya ditanya, jadi boleh nggak dok orang batuk-batuk pakai masker kain? Ya boleh aja, tapi kalau dia batuk, maskernya lebih cepat basah kalau kain. Maka harus segera dicuci, mungkin 1 jam aja segera diganti maskernya.
Lagi pula kalau orang sakit kan sebenarnya idealnya sudah dikatakan di rumah kalau sakit. Jadi jangan berjalan-jalan kemana-mana, di rumah, dan segera memeriksakan diri, memastikan apakah sakitnya ini memang sesuatu yang perlu dilakukan tata laksana khusus terkait dengan misalnya COVID-19 gitu. Karena kan batuk juga bisa masih macam-macam yang lain. Jadi artinya kalau ditanya siapa dong yang boleh pakai masker kain, ya sebenarnya siapapun orang sehat itu boleh aja menggunakan masker kain kalau sehat. Nah, kalau sakit ya bukan kita bicara maskernya. Kalau sakit kita berbicara upaya supaya jangan menularkan orang. Masker menjadi bagian dari upaya tersebut. Jadi ini mungkin harus dilihat ya dalam konteksnya masing-masing gitu. Tapi sekali lagi saya menekankan bahwa kalau memang masyarakat ingin diajak berkontribusi untuk mengurangi sampah medis dengan salah satunya akibat dari masker yang banyak digunakan orang terus kelihatannya nggak bijaksana gitu ya pembuangannya atau recyclingnya, kalau yang bisa dilakukan itu adalah alternatifnya adalah dengan menggunakan masker kain yang berkualitas baik yang dipastikan tidak terlalu tipis sehingga bisa benar-benar berfungsi sebagaimana yang diharapkan gitu. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Erni Juwita Nelwan, dokter spesialis penyakit dalam telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara pada malam hari ini. Dan pemirsa itulah dia tadi perbincangan kita mengenai bahaya limbah sampah medis. Masyarakat bisa berpartisipasi untuk mengurangi bahaya limbah sampah medis ini dengan cara menggunakan masker kain dan tentunya menggunakannya dengan tepat. Demikianlah Indonesia Bicara hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Wilson Purba undur diri, MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.